informasi itu seberapa minat konsumen untuk memproses informasi yang melekat pada produknya. Jadi the degree of involvement itu punya efek yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Karena biasanya gini, ketika produknya semakin mahal, ya, itu biasanya consumer gets more involved in purchase process, ya, tapi bukan pada may not be equally involved in the product, which is just jadi gini, kalau misalnya semakin mahal produknya, biasanya konsumen akan semakin involved. Involved dalam artian di sini adalah pemrosesan informasi, ya. Pemrosesan informasi yang dilakukan oleh konsumen. Pemrosesan informasi itu merujuk pada bagaimana si konsumen itu melihat suatu produk. Jadi sebelum dia memutuskan untuk membeli suatu produk, dia akan mencari informasi terlebih dahulu tentang produk tersebut. Itu maksudnya involvement di sini. Contohnya, kalau misalnya barang seperti misalnya mobil, ya, mobil as it is expensive product, so consumer will get highly involved, resulting in higher involvement. Jadi karena mobil itu harganya cukup mahal, sehingga orang itu kalau mau beli mobil, biasanya dia banyak pertimbangan, ya, pertimbangan dengan banyaknya pertimbangan itu dia akan collect informasi sebanyak-banyaknya tentang produk tersebut. Dia akan membanding-bandingkan mobil yang satu dengan mobil yang lain gitu ya, dari segi harga, segi fitur, segi purna jual dan lain-lain. Karena mobil itu harganya cukup mahal sehingga orang itu cenderung untuk ini higher involvement. Nah, contohnya lain adalah buku. Kalau buku dibeli oleh students untuk persiapan ujian gitu ya, mungkin nggak semahal mobil, tapi tetap highly involved karena itu adalah produk yang penting untuk si studentnya tersebut. Jadi kadang harga suatu produk juga tidak menentukan untuk si involvement ini. Bisa jadi kalau misalnya kayak buku ya atau misalnya obat-obatan gitu ya, when a medicine is being purchased, uh, nggak terlalu mahal tapi highly involved in checking that it shouldn't kalau misalnya ada alergi tertentu atau tidak gitu. Jadi derajat involvementnya itu biasanya merujuk pada harga ya, semakin mahal gitu biasanya semakin tinggi involvementnya dan semakin penting produk tersebut bagi seseorang. Mungkin harganya tidak semahal mobil gitu ya, atau tidak semahal rumah, tapi beberapa produk seperti misalnya buku ya atau obat-obatan atau mungkin pembelian makanan untuk seseorang yang punya alergi. Ya, kalau orang punya alergi kacang, di sini ada nggak yang punya alergi terhadap satu makanan? Biasanya kalau orang itu punya alergi ya, kalian pernah lihat nggak kalau misalnya yang punya alergi eh, kacang ya, pernah sampai dia tuh sesak nafas gitu, sehingga sangat penting untuk dia ketika membeli suatu makanan yang walaupun tidak semahal misalnya produk gadget gitu ya, dia akan sangat highly involved in that product. Dia akan mencari tahu, mencari informasi tentang kandungan apa aja yang ada di dalam produk tersebut gitu. Karena fatal akibatnya kalau misalnya orang tersebut punya mengkonsumsi produk tersebut ya. Kalau misalnya orang punya alergi kayak misalnya seafood gitu ya, biasanya langsung gatel-gatel gitu. Nah, itu biasanya mereka akan highly involvement. Nah, highly involvement ini tadi dua aspek ya, apakah barang tersebut harganya mahal, dan mahal itu relatif bagi seseorang gitu ya. Kalau buat saya mungkin beli mobil kayak MPV aja tuh mesti mikir gitu ya. Tapi kalau buat seseorang yang penghasilannya sudah eh, miliaran misalnya, beli mobil udah nggak jadi banyak pertimbangan gitu ya, karena beli mobil ratusan juta buat dia udah biasa gitu. Nah, tapi tingkat penting atau tidaknya juga produk tersebut bagi seseorang menyebabkan orang tersebut highly involved in that product.
Jadi involvement di sini adalah memproseskan informasi ya, gitu. Nah, levels of involvement biasanya ada 3, low involvement, some involvement, dan high involvement. Kalau low involvement biasanya memang terjadi untuk produk-produk yang istilahnya habitual decisions ya. Habitual decisions itu keputusan yang udah habit lah ya, udah terbiasa kita belanja groceries setiap bulan misalnya, eee, seputar pembelian ini ya, pasta gigi ya, atau deterjen, atau teh. Ini biasanya kita nggak terlalu memperhatikan kandungannya. Tapi bisa jadi high involvement ketika misalnya orang tersebut punya gigi yang sensitif, atau misalnya ada juga yang kulitnya sensitif ya, ketika misalnya memilih sabun atau misalnya milih deterjen, milih sabun cuci piring pun dia harus memilih yang kandungan, bahan kimia atau deterjen itu sangat-sangat sedikit gitu. Nah, ini menjadi habitual decision ketika produknya memang kita konsumsi sehari-hari, ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya some involvement ini, lebih, dari habitual decision ya, simple decisions kayak misalnya skin cream, snack, torch gitu. Ini yang, istilahnya moderate lah. Kita kadang mencari, apa namanya, mencari kandungannya kayak misalnya kemarin siapa yang mengurangi gula gitu ya, udah mulai Zufar ya kalau nggak salah udah mulai mungkin akan melihat ya kandungannya. Nah selama ini, yang kita kira less sugar ya atau misalnya, bahkan no sugar added itu juga mesti hati-hati. Ya kadang-kadang ternyata tuh di dalamnya bukan sama sekali nggak ada gula, tapi ternyata pas saya beli apa sih yang tahu nggak, minuman yang, apa namanya, no sugar itu, CI ya, tahu kan? Yang kayak, soda. Itu ternyata di dalamnya ada, gula buatan ya. Jadi bukan berarti kalau less sugar atau non sugar itu sama sekali nggak ada gula di dalamnya. Ternyata tetap aja gitu ya ada gula tambahan. Nah biasanya some involvement ini moderate ya atau di tengah-tengah antara low involvement dan high involvement. Kalau low involvement kita sama sekali biasanya ya beli aja gitu, nggak pernah kita lihat kandungan di dalamnya gitu ya, ingredients-nya ya, atau misalnya mempunyai pertimbangan apapun terhadap pembelian produk ini. Nah, some involvement itu kita biasanya melihat gitu ya, kandungannya dan lain-lain. Nah, kalau high involvement biasanya keputusannya jangka panjang. Kalau simple decision mungkin kita hanya akan sampai melihat ingredients dan keputusan pembeliannya bisa pada saat hari itu juga. Tapi kalau high involvement biasanya kita memutuskan untuk membeli sesuatu itu dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, sampai akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Jadi biasanya kita akan benar-benar mengumpulkan informasi terlebih dahulu, ya, membanding-bandingkan, informasi tersebut sampai akhirnya kita punya keputusan untuk membeli. Contohnya, contoh produknya seperti mobil, ya, atau perhiasan, atau lebih, lama lagi biasanya memutuskan untuk membeli properti, ya. Karena pembelian properti itu bukan hanya, membeli tempat tinggal, tapi juga, melihat lingkungannya, banyak pertimbangan ya untuk membeli sebuah properti. Misalnya jarak dari rumah ke kantor, jarak dari apakah di lingkungan tersebut ada sekolah atau tidak, kemudian kalau misalnya lokasinya itu strategis juga bisa dilihat, apa namanya, ya tetangganya gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau beli rumah, itu, better kalau misalnya kita coba dulu tinggal di situ, di daerah situ, sebulan, 2 bulan, kita lihat gitu ya. Karena apa? Karena keputusan untuk membeli, produk ini tuh resikonya tinggi ketika kita melakukan kesalahan gitu ya. Beda halnya kalau misalnya beli teh gitu ya, kalau beli teh kan 10.000, 20.000, oh ya udah gitu resikonya rendah ketika kita melakukan kesalahan. Tapi kalau misalnya kita salah beli, misalnya mobil, diamond gitu ya, properti, kita udah keluar istilahnya, cost yang sangat tinggi untuk, switch gitu ya ke produk yang lain gitu, ya. Jadi low involvement, some involvement, sampai high involvement.
Nah, ini penjelasannya, law enforcement purchases are not really important to consumer. Jadi punya, apa namanya, relevansi yang kecil ya, dan biasanya information processing-nya juga, tidak membutuhkan, apa ya, waktu yang banyak gitu untuk memproses informasinya. Nah, kemudian some involvement purchases are of a little bit importance to customers. It includes some evaluation of alternative. Jadi kalau misalnya low involvement biasanya tidak ada, kalian nggak mikir alternatif karena istilahnya udah habitual decisions gitu ya, udah otomatis gitu. Kalau beli sampo mereknya ini, kalau beli uh, apa namanya, kopi, teh dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di some involvements biasanya kita ini, some involvement purchases are a little bit important to customers ya. It includes some evaluation of alternative. Jadi ada mengevaluasi beberapa alternatif untuk mengganti produk yang biasanya dibeli. Ya. Dan derajat low involvement, some involvement, high involvement untuk setiap orang itu berbeda-beda ya. High involvement purchases are those which are important to consumers, such as complex, expensive, ya, risky or ego intensive product and require extensive information processing. Jadi kalau high involvement itu tadi ya, produk yang kompleks ya, expensive, beresiko ya, ego intensive product berkaitan dengan apa namanya, emotional ya, buying, require, nah memerlukan extensive pemrosesan informasi yang sangat-sangat intensif gitu ya. Jadi sangat-sangat, kalian akan mempertimbangkan berbagai alternatif, mengumpulkan berbagai informasi sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Dan ini tadi saya bilang setiap derajat involvement ini bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, factors leading to high involvement biasanya ya level of perceived risk, kayak misalnya resiko ya, sosial, financial, or physical. Nah, kebanyakan sih kalau misalnya resiko secara finansial ya, kalau sosial dan physical biasanya jarang. Level of personal interest in product category. Nah, tadi yang saya bilang kalau misalnya setiap high, apakah itu high, low, atau some itu beda-beda karena level of personal interest in product category setiap orang juga akan berbeda-beda gitu ya. Kayak misalnya tadi kalau saya nggak bisa bilang kalau misalnya teh itu low involvement gitu ya untuk orang yang misalnya kategorinya memang pun sangat-sangat suka gitu ya sama kopi atau teh gitu, dia mungkin akan mencari informasi, tapi itu biasanya berkaitan dengan ini, berkaitan dengan resiko ya, sosial, financial, or physical tadi. Karena biasanya kalau teh yang apa namanya, yang dia benar-benar interest itu biasanya bukan teh yang teh celup doang gitu ya. Ada kategori teh artisan gitu ya yang memang dibuat apa namanya, eee, produknya juga lumayan cukup mahal gitu ya. Nah, kemudian ini, probability of making a mistake or buying the wrong product. Jadi kemungkinan ketika kita melakukan kesalahan ya, atau misalnya beli, kalau salah gitu ya, beli produk itu ini tadi resikonya, kemudian extent of pleasure in buying and using a product ya. Tadi kalau kesenangan kita terhadap satu produk kategori, terus, apa namanya, kepuasan kita dalam membeli atau menggunakan produk. Kemudian juga number and similarity of competitive brands available. Jadi ketika misalnya banyak pilihan gitu ya, banyak sekali juga kesamaan antara satu brand dengan brand yang lainnya, biasanya kita juga akan, ini, lead to apa namanya, perhaps at least some involvement karena banyak sekali misalnya pilihannya, number and similarity of competitive brands available. Kayak misalnya kalau kita nggak akan banyak pertimbangan ketika misalnya beli, bahan bakar gitu ya, karena ya pilihannya nggak banyak gitu. Ya paling banyak dan mudah dijangkau Pertamina gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, provider gitu ya, provider
mungkin kita akan mempertimbangkan karena banyak sekali pilihannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya produk-produk, seperti mobil, gadget, dan lain-lain gitu. Nah, ini kita bicara tentang types of involvement media ya. Nah, kalau di media ya, yang termasuk kategori high involvement adalah print. Print media such as newspaper and magazine are high involvement media karena information is processed clearly leading to attitude formation and finally behavior. Nah, kenapa disebut high involvement? Ya, karena informasinya itu biasanya kalau di print media lebih detail, lebih banyak informasi yang bisa disampaikan, bisa dihadirkan gitu ya kalau di media cetak. Beda halnya dengan TV ya. Kalau TV is a low involvement media because it is primarily pictorial, allowing viewers passive and holistic processing of information. Nah, kalau kalau apa namanya, TV itu low involvement karena ya kebanyakan bentuknya gambar gitu ya, dan cenderung kalau misalnya penonton itu pasif dan biasanya, karena udah ada gambar gitu ya, udah ada audionya juga sehingga, holistic processing of information-nya tidak sejelimet kalau misalnya kita baca high involvement media. Kalau high involvement media, kalau print ya, kalau kayak newspaper and magazine bentuknya kan teks gitu ya, tidak ada gambar sama sekali sehingga kita harus memproses informasi tersebut gitu ya, leading to attitude formation and finally behavior. Nah, kadang kalau misalnya untuk perubahan perilaku atau seringnya untuk merubah perilaku seseorang itu biasanya perlu dukungan print media gitu ya. Where such a powerful word can make behavior itu change gitu. Ada nggak yang pernah misalnya terpengaruh karena bacaan gitu ya, uh, attitude formation ya, and finally sikap dan perilaku gitu, kita tuh berubah akhirnya. Ketika kita membaca satu tulisan atau satu artikel gitu ya, di koran atau di majalah atau sekarang di internet gitu. Akhirnya leading to attitude formation and finally behavior. Beda halnya dengan TV. Kalau TV atau misalnya video, teman-teman, ya pemrosesan informasinya sudah secara holistik gitu. Karena udah lihat gambar gitu ya. Dan biasanya apa namanya? Karena allowing viewers passive juga untuk ke attitude formation and finally behavior-nya rendah gitu ya. Karena tidak ada pemrosesan informasi yang lebih jauh atau lebih kompleks di otak gitu. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya sama marketing strategi. Ya, kalau misalnya pemilihan media, media biasanya digunakan untuk saluran komunikasi, baik itu untuk promosi dan lain-lain. Kalaupun misalnya bisnis media, tentunya teman-teman juga harus punya marketing strategi. Nah, biasanya choose media according to level of involvement. Jadi, print media for high involvement, television for low involvement. Nah, produk-produk kayak misalnya produk yang high involvement, itu tentunya butuh print media gitu ya untuk menjelaskan secara lebih detail tentang produk tersebut, keunggulannya, fiturnya, manfaatnya gitu ya, kemudian purna jualnya misalnya dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya television itu biasanya untuk kategori produk yang low involvement. Ya, low involvement tuh di sini misalnya kayak tadi produk apa namanya household ya, biasanya banyak tuh iklannya di TV gitu ya. Nah, choose message according to level of involvement. Kemudian find ways to raise level of involvement karena kayak yang apa namanya teori yang pernah saya bilang elaboration likelihood model itu seberapa jauh si konsumen ingin apa ya mengelaborasi eh, apa namanya, informasi dari sebuah produk. Ketika kita involve, semakin tinggi
keterlibatan kita terhadap suatu produk, itu akan semakin kita attach sama produk tersebut gitu ya. Kita akan semakin tahu kandungannya misalnya, kemudian juga bagaimana memproses, produk tersebut gitu ya. Kemudian, cerita di baliknya misalnya gitu. Beda kalau misalnya kita hanya beli based on ini, jalur Peripheral. Jalur peripheral itu biasanya kita lihatnya visualnya aja. That's why kalau television itu biasanya untuk produk-produk yang tidak banyak membutuhkan pemrosesan informasi lebih lanjut. Ya, kayak misalnya sereal gitu ya, atau misalnya permen, ya produk-produk yang tadi, secara resikonya rendah gitu untuk, dibeli sama konsumen. Kalaupun misalnya salah, ya udah gitu ya, nggak terlalu signifikan gitu kerugiannya. Tapi kalau misalnya kayak tadi barang-barang yang, mahal, itu kerugiannya signifikan sehingga tadi memerlukan pemikiran yang lebih lama lagi untuk menentukan apakah produk tersebut mau dibeli atau tidak. Nah, maksudnya find ways to raise level of involvement adalah karena semakin kita tahu, semakin kita terlibat gitu ya sama produk tersebut akan semakin tadi saya bilang attach, kemudian juga kita merasa bahwa produk tersebut adalah produk yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang lain karena kita sudah mengumpulkan informasi terkait produk tersebut. Sehingga si marketer itu harus punya cara gimana orang tersebut gitu ya bisa, highly involved in that product gitu. Ya karena akan banyak sekali misalnya yang seharusnya diketahui oleh si konsumen tersebut tentang produk itu ya, gitu. Nah, ini berkaitan dengan, apa namanya, faktor ya, ini moderating factors, involvement variable. Nah, variabel ya yang menentukan untuk keterlibatan itu bisa jadi adalah orangnya gitu ya, kemudian stimulus atau objek, dan situasi yang mendukung. Nah, moderating factors itu berkaitan dengan kesempatan. Jadi di dalam perilaku konsumen itu ada yang namanya, MAO gitu ya, selain opportunity, ability juga seharusnya ada motivasi. Motivasi untuk memproses si informasi tersebut. Karena kalau misalnya kalian tidak punya keinginan untuk memproses informasi, ya tidak akan ada pemrosesan informasi gitu ya. Kemudian juga kesempatan, kesempatan, seperti misalnya punya waktu gitu ya, punya akses, ability itu kemampuan juga untuk memproses informasinya, opportunity berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan akses untuk mengakses informasi tersebut gitu ya. Nah, sampai akhirnya ini involvement properties berkaitan dengan intensity, direction, persistence, bagaimana kita, memproses, atau keterlibatan ini biasanya berkaitan dengan seberapa intens gitu ya, kemudian seberapa persistence dan, faktor-faktornya ya, respon factors-nya berkaitan dengan setelah kita ini punya opportunity, punya ability, kita akhirnya akan mencari, memproses informasi, akhirnya memutuskan gitu. Ya, jadi ini dimensi dari, keterlibatan ya, variabelnya ada, kita konsumen, orang gitu ya, kemudian juga stimulus atau objeknya ya bisa berupa iklan dan lain-lain, dan situasi yang mendukung untuk adanya ini, opportunity, ability, dan motivasi tadi, gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, moderating, ini factors affecting degree of involvement are those which may limit the opportunity and ability ya to process the information influence of. Jadi gini, misalnya contohnya, konsumen itu punya rencana untuk membeli mobile phone, ya terus kemudian dia lihat iklan yang cukup membuat dia tertarik gitu ya, kemudian seseorang, suddenly somebody knocks on the door and jadinya ngedistract ya attention ke
iklan tadi, dan ini may the situation and the consumer may not possess much knowledge about the particular product and fails to understand some of the information content in the ad. So this would limit the evaluation of alternative brand in a satisfactory manner. Jadi kayak tadi ya, ada opportunity dan ability yang didukung sama ini person, stimulus, and situation. Nah, kalau misalnya situasinya mendukung untuk teman-teman benar-benar melihat gitu ya iklan tersebut, biasanya kan pernah nggak ada yang misalnya abis lihat iklan itu jadinya terpersuasi gitu ya, atau misalnya jadi tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata situasinya tidak mendukung, kayak misalnya suddenly somebody knocks atau kalian diajak ngobrol dan kalian hanya melihat iklannya sekilas gitu ya, you won't get attached and not possess much knowledge ya about a particular product. Jadi gagal untuk memahami informasi yang ada di iklan tersebut gitu. Tapi kalau kalian benar-benar kayak ngeliatin gitu ya iklannya, nonton gitu, benar-benar meresapi pesannya tuh, kadang-kadang kalian akan mencari atau seringnya kalian akan mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut gitu ya. Nah, ini tuh artinya seperti itu. Jadi kenapa tadi dibilang find ways to raise level of involvement, karena semakin konsumen itu involved terhadap suatu produk, itu konsumen akan semakin terpapar sama informasi yang terkandung dalam produk tersebut gitu. Makanya cari misalnya udah lewat iklan masih kurang gitu ya, kalian biasanya ada event offline gitu ya. Makanya kalau mobile phone, peluncuran mobile phone itu nggak cukup kalau misalnya hanya lewat iklan, biasanya akan ada event lebih lanjut untuk mengenalkan lebih dalam gitu ya si keunggulan produknya. That's why kayak produk eh, mobil gitu ya, gadget, nggak cukup hanya iklan aja gitu. Tapi kalau misalnya produk kayak sereal gitu ya, cukup iklan sama display di supermarket gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya, beda kalau misalnya produknya susu kesehatan misalnya. Nah, itu kan butuh informasi lebih detail, lebih lanjut. Kenapa misalnya itu disebut susu yang susu kesehatan atau misalnya susu diabetes gitu ya, berkaitan dengan satu penyakit tertentu gitu. Gitu ya, berkaitan dengan ini. Nah, involvement variables ya berhubungan dengan ini ya, related variable person ya, personal needs ya, values, interest, experience. Contohnya, a person interested in computers ya, they're very likely to have personal interest ya, ke misalnya teman-teman kalau misalnya lagi beli gadget, pasti misalnya interest in computer related magazine to learn about new development, atau misalnya contohnya yang lain kalau lagi tertarik sama gadget gitu ya, atau misalnya olahraga gitu. Nah, biasanya ini refers to product or stimuli that consumer perceive ya. Misalnya in case of computer, one should not expect the same level of involvement for all consumers. Nah, ini biasanya berhubungan dengan value, experience, and interest. Jadi kalau ini biasanya berhubungan dengan internal factors yang kemarin kita udah bahas gitu ya. Internal factors kayak misalnya values ya, kemudian interest dan experience dari seseorang, itu akan mempengaruhi juga. Nah, involvement properties berhubungan dengan severity of involvement ya, as experienced by the consumer and generally categorized as high or low. Kemudian direction refers to the focus of involvement ya, seperti misalnya the focus could be a product, service, or purchase decision. And then persistence describe the length of time the consumer remains involved in with purchase decision. Ini tuh berhubungan dengan persisten. Contohnya ya, kalau misalnya seberapa lama ya teman-teman akan memproses satu informasi gitu ya, berhubungan dengan keputusan pembelian, kayak misalnya pembelian gadget
mungkin nggak akan diputuskan dalam jangka waktu 1-2 hari gitu ya, mungkin bisa sampai berbulan-bulan teman-teman akhirnya memutuskan untuk membeli satu produk tersebut. Ya sampai akhirnya apa namanya, sampai akhirnya informasinya benar-benar terkumpul gitu ya dan teman-teman sudah membandingkan antara satu produk dengan produk lainnya, gitu ya. Direction refers to the focus of involvement and involvement variables will strongly affect this focus gitu ya. Variabel yang tadi kayak misalnya ini, person or stimulus or object gitu ya, fokusnya bisa ke produknya, ke servisnya, iklan, atau ke purchase decision. Nah, intensity, severity of involvement, as experienced by the consumer as generally intensity itu berhubungan dengan intensitas ya pemrosesan informasi, apakah nanti bisa masuk kategori high or low gitu ya. Ini berhubungan dengan, properties of involvement. Ya, respon factors concern how consumer behaves under involvement condition of different intensity. Jadi responnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Setiap konsumen gitu based on apa intensitas dari pemrosesan pesan. These factors include different pattern of information search, information processing, evaluation of alternatives, and post-decision actions. Nah, faktor-faktor ini tuh gitu ya meliputi perbedaan pola dari pencarian informasi, pemrosesan informasi, sampai ke mengevaluasi berbagai alternatif dan akhirnya adalah post decision action atau misalnya setelah keputusan pembelian tersebut. One may expect the consumer is high in enduring involvement for a product will undertake regular, ongoing search for information, and low involvement will result in a little search for information. Nah, kalau misalnya tadi ya high is enduring involvement, ya will undertake regular ongoing search. Jadi kalau high itu pasti akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau low involvement will result in little search for information. Nah, polanya akan berbeda-beda dalam pencarian informasi, gitu ya, memproses informasi, mengevaluasi berbagai alternatif, sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. Information search may vary, jadi bisa berbeda-beda. Itu misalnya ada yang kebiasaannya mencari lewat review gitu ya, atau misalnya mencari lewat official website gitu ya, banyak gitu. Information search bisa berbeda-beda, ada yang langsung ke orangnya, ada yang dia apa namanya mencari sendiri gitu ya, ada yang nyari dari review. Kemudian juga bagaimana sih informasi tersebut diproses, apakah hanya dikumpulkan gitu ya, kemudian ada juga yang dikategorize gitu ya. Kalau misalnya ada yang ketika memutuskan untuk membeli dia ada apa namanya metode ya atau teknik untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan weighting ya. Jadi biasanya tuh kalau saya ya, kalau misalnya memutuskan untuk membeli satu produk yang high risk, high involvement gitu, kalian ada nggak metode tertentu? Kalau saya biasanya dibuat Excel gitu ya. Jadi based on apa nih? Based on misalnya harga gitu ya. Harga, misalnya beli gadget gitu ya, harga, fitur, kemudian juga, apa faktor lainnya kalau gadget? Mmm, After sales gitu ya, bisa jadi gitu. Nah, weighting itu, faktor mana yang paling, kita kasih skor gitu ya. Kalau misalnya, yang mana nih yang paling kita, kasih rating tuh apa ya, jadi kayak, skor paling gede gitu. Kalau misalnya yang kita pertimbangkan paling tinggi itu harga, berarti weighting-nya kita di harga gitu. Walaupun misalnya fiturnya lebih banyak, tapi kalau harganya nggak masuk, ya udah gitu. Atau misalnya kayak waktu, ini, waktu milih sekolah buat anak gitu ya. Apa nih yang paling, menentukan gitu ya faktornya. Itu kan banyak tuh ya sekolah misalnya, bilingual kah gitu ya, atau misalnya Islami atau tidak gitu ya kurikulumnya, sampai ke
total cost gitu ya. Karena misalnya kalau di sekolah ini mungkin SPP-nya nggak semahal yang di sekolah B gitu. Tapi ternyata kalau di sekolah B itu mau ada field trip, mau ada les, itu bayar lagi. Sehingga in total itu cost-nya ternyata lebih tinggi dibandingkan A yang secara SPP-nya misalnya per bulannya lebih tinggi dibandingkan sekolah B. Nah, itu biasanya ada namanya total cost ya, total cost yang kalian juga harus pertimbangkan ketika mencari atau membeli satu produk. Nah, itu biasanya produk yang high involvement dan kalian memproses informasinya sampai ke situ gitu ya. Mengevaluasi alternatifnya pun sampai kalian benar-benar melihat setiap ininya apa namanya? Misalnya ya dari kategori fokus directionnya, fokusnya dari segi produk, dari segi layanan ya. Misalnya kalian lihat iklannya sampai akhirnya purchase decision. Nah, kalian akan lihat gitu ya. Misalnya kalau beli mobil A, kayak sekarang kan mobil listrik gitu ya. Mobil listrik mungkin harganya lebih mahal dibandingkan dengan mobil LGCC gitu ya. Tapi in a long term, misalnya ketika kalian hitung in total cost itu jauh lebih murah gitu ya. Atau misalnya bisa jadi lebih mahal gitu karena mobil listrik kan baru ya. Baru juga kita belum lihat tuh kalau misalnya reviewnya orang tuh kalau habis pakai mobil listrik 5 atau misalnya 10 tahun apakah tidak ada masalah dengan baterai gitu ya dan lain-lain sehingga in total ternyata ketika kita mau apa namanya ketika ada masalah dengan baterainya gitu ya kita harus beli baterai terus harganya lebih mahal gitu dibandingkan dengan in total kita beli LGCC yang masih bisa pakai Pertalite gitu ya setiap bulannya kita keluar segini sekian gitu ya untuk BBM. Sedangkan kayak mobil listrik kan sekarang tempting banget ya karena dari segi pajak gitu ya, dari segi cost juga mungkin lebih rendah dibandingkan dengan beli BBM karena sekarang udah nggak boleh gitu ya mobil di atas 1.500 cc pakai Pertalite gitu, ada kebijakan seperti itu gitu. Nah, kita evaluasi nih berbagai alternatif gitu ya. Tapi misalnya kita lihat ternyata kalau mobil listrik purna jualnya lebih susah gitu ya dibandingkan dengan mobil LGCC gitu. Nah, ini sampai ke sini gitu ya. Ketika kita respon factorsnya ya, consumer behave under involvement condition of different intensity. Tadi intensitasnya tuh berbeda-beda gitu. Ada mungkin yang nggak seperti saya gitu ya ketika mempertimbangkan sekolah. Untuk anak yang penting sekolahnya Islami dekat dari rumah gitu. Nah, kalau saya kemarin tuh banyak banget faktornya. Jarak, kurikulum gitu ya, in total cost, pokoknya saya bikin Excel gitu ya, sampai akhirnya memutuskan, oh ya oke, weighting-nya kemana nih gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Kalian pun sama gitu ya. Nah, ada nggak yang mungkin di antara kalian pernah ya punya ini ya information processing atau evaluation method of evaluation of alternative? Ada nggak yang sampai segitunya gitu ya untuk pembelian produk yang kalian beli? Belum mungkin ya karena sebagian besar mungkin keputusan pembelian bukan ada di kalian gitu ya untuk satu produk. Dan kalaupun misalnya beli gadget atau misalnya beli barang-barang yang mungkin di fasenya kalian, di fase umur kalian gitu ya, pembelian paling besar itu apa? Produk apa? Handphone, Bu. Handphone. Kalau handphone, kalian gimana? Information search, information processing, bagaimana metode untuk mengevaluasi alternatifnya? Ayo, ada yang mau share pengalaman nggak? Misalnya berapa brand yang kalian cari informasinya sampai akhirnya kalian memutuskan untuk beli satu produk itu? Ada nggak yang sampai Mungkin kayak, hmm? riset sih, Bu. Maksudnya cari informasi dari berbagai sumber sama mungkin ada yang suka nge-review barangnya dulu antara Mm-mm. ngebandingin 2 sampai 3 barang yang Mm-mm. serupa speknya tapi di harga yang sama gitu. Oke. Jadi kita bisa bandingin. Oke. Sih Kalau paling information search-nya ke apa aja nih?
kamu? Berapa lama akhirnya sampai memutuskan untuk membeli satu brand tersebut? Kurang dari 1 bulan, Bu. Kurang dari 1 bulan. Karena memang misalnya memang oh ya udah harus dalam bulan ini gitu beli atau misalnya kenapa? Emang kamu Karena membatasi butuh aja sih, waktunya? Bu. Hmm? Karena udah butuh banget aja, Bu. Karena udah butuh banget. Nah ya jadi faktor tadi juga timingnya menentukan ya bagaimana seseorang memproses informasi. Kalau misalnya masih lama mungkin kamu akan mempertimbangkan untuk nunggu dulu yang baru gitu ya misalnya keluar gitu biasanya kan awal akhir atau misalnya ada pertimbangan biasanya kalau akhir eh, launching atau misalnya mau launching gitu ya kayak sekarang iPhone 16 gitu iPhone 15 nih langsung turun gitu kan harganya. Nah misalnya ada juga yang nungguin sampai kayak gitu ya untuk barang-barang yang secara pricing dia akan turun gitu ketika produk baru kayak misalnya mobil ya atau misalnya ya tadi gadget kayak laptop dan lain-lain gitu. Nah ini akan berbeda setiap orang. Kayak ada lagi yang mau share selain Zufar, selain gadget, handphone, apalagi nih pembelian yang mm, in your age gitu ya di umur-umur kalian is highly involvement. Edla, apa? Apa sih kamu? Apa kalau kamu memutuskan kalau beli gadget adalah di nyari sendiri atau udah dibeliin aja? Nyari sendiri sih, Bu. Tapi tahun kemarin. Kamu nggak melewati proses kayak gini. Kamu udah langsung tahu, oh tanpa membanding-bandingkan. Membandingkan sih, Bu. Tapi sama-sama gadget juga. Jadi tadi nggak ngasih ini juga. Kalau mungkin ada yang beda sama Zufar. Kamu berapa lama akhirnya memutuskan untuk beli satu gadget? Aku 1 bulanan lebih karena Hmm. mikirnya lama banget pertimbangan ininya. Terus sampai, karena butuh approval orang tua juga kan. Karena duitnya dari orang tua. Gitu. Apa waiting yang paling ininya? eh, fit apa ya? Faktor apa yang paling menentukan kamu akhirnya memutuskan untuk membeli satu brand tersebut? Fiturnya sih, Bu. Dan karena udah kebiasa make sama brand ini, jadi memilih untuk stay di brand ini aja gitu, nggak pindah. Gitu sih. Oke, oke. Ada lagi yang mau share adalah selain adalah sama Zufar. Kebanyakan gadget mungkin ya handphone. Dan walaupun keputusan membeli decision yang ada di kalian, tapi proses purchase-nya bukan di teman-teman mungkin ya. Akhirnya jadi proses keputusan pembeliannya pun ada dipengaruhi oleh faktor orang tua ya. Misalnya kalian pengennya yang ini gitu ya, tapi karena misalnya orang tua, aduh jangan yang itu deh gitu ya. Kayak seringnya eh karena handphone tuh umurnya juga pendek gitu ya. Jadi kalau saya rasanya kalau ada beberapa brand tertentu yang overpriced gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau share? Mungkin bukan gadget apa? Yang tadi saya bilang kalau misalnya kondisi tertentu itu menyebabkan highly involvement karena barang tersebut penting untuk kita gitu ya. Misalnya kayak kalau saya skincare termasuk juga ya eh, apa namanya highly involvement karena pernah punya pengalaman yang nggak enak gitu. Salah pilih produk dan apa namanya ternyata harga mahal itu tidak menentukan kualitas suatu produk ya atau memang kalau skincare itu kan cocok-cocokan juga ya gitu kayak tadi medicine atau misalnya food di sini ada yang punya alergi makanan kayak yang tadi saya bilang kalau misalnya yang punya alergi sama kacang itu kalau parah banget tuh bisa sampai sesak nafas dan sampai kesulitan bernafas dan kalau misalnya nggak ditolong segera itu bisa sampai meninggal gitu ya makanya eh, di pesawat itu udah jarang tuh yang biasanya kan kalau di pesawat kita suka dapat snack ya cemilan di awal kalau naik yang full service dapat anduk gitu ya dapat cemilan gitu nah biasanya jarang
yang sekarang jarang yang ngasih kacang karena ada satu case, si apa namanya, atau kandungannya kacang, bukan bentuknya kacang banget. Kalau bentuknya kacang dia udah tahu gitu ya, tapi ternyata mengandung kacang gitu. Itu bisa bahaya, gitu ya. Oke, nah, measures of involvement itu ada brand involvement ya terkait tadi kalau misalnya kita udah terbiasa dengan brand ya dengan satu brand mungkin kita akan ya udah jadinya brand itu terus gitu yang kita beli gitu ya. Ego, involvement ya berkaitan dengan ego ya, apa namanya, kemudian juga berkaitan dengan importance of purchase tadi, penting atau tidaknya pembelian tersebut ya, product involvement, keterlibatan kita ya terhadap produk tertentu misalnya karena produk itu tidak mengandung apa tadi misalnya gula gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian situational, versus enduring versus respon tadi, dan lain-lain. Sama involvement profile. Ya involvement profile berkaitan dengan tadi apakah kita high, low, atau some involvement. Gitu. Nah, kalau lihat modelnya gitu ya. Nah, biasanya Angel Blackwell Vineyard model ini sangat kompleks gitu ya untuk melihat bahwa seseorang itu akhirnya memutuskan untuk membeli satu produk ya, decision prosesnya itu mulai dari need recognition ya, di search-nya aja tuh ada internal search berkaitan dengan memori ya. Tadi ada yang retention ya karena kita sudah membelinya berkali-kali, retention akhirnya memori ya, search dan lain-lain. Ini mungkin kita nggak akan mempelajari terlalu dalam untuk model ini ya. Sebagian kita udah lihat gitu ya faktor influences ya environmental, individual dan bahwa semua ini gitu ya kalau lihat modelnya itu akan mempengaruhi bagaimana ini ya kita akhirnya membeli. Ada satisfaction. Nah, kalau di satisfaction kita akan balik lagi ke external search ya. Kemudian inputnya ini berkaitan dengan stimuli tadi, iklan gitu ya, terus misalnya dari teman ya. Nah ini biasanya marketer dominated gitu. Kemudian exposure, exposure dari iklan, ada teorinya ya, media exposure, ad exposure. Kemudian kita akhirnya memperhatikan, attention, memahami gitu ya, comprehend the information, kemudian menerima informasinya, ya. Terus sampai akhirnya retention dan terbentuk memori gitu ya. Internal search, ada external search juga gitu. External search ini kalau internal search ini berkaitan dengan memori. Memori yang kita punya terhadap suatu produk gitu ya. Kalau eksternal kita balik lagi ke stimuli exposure. Nah, di search ini kalau kita lihat panahnya itu berpengaruh dari ini culture ya, need recognition juga sama ya. Dari ini culture, social class, personal influence, family situation ya, alternative evaluation juga berhubungan dengan ini gitu. Terus purchase, nah berhubungan dengan individual differences kayak consumer resources ya, resources berhubungan dengan tadi daya beli, motivation involvement, knowledge terhadap suatu produk, attitude, personality, lifestyle, demographic dan macam-macam. Jadi kalau kita lihat model ini, variable influencing decision process itu ya berkaitan dengan faktor internal dan eksternal, environmental and individual, kemudian ini prosesnya gitu. Berhubungan dengan ini yang udah kita bahas semua kemarin. Oke. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang berkaitan dengan tadi keterlibatan konsumen dalam hal pembelian suatu produk. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke,
nggak ada? Kayak Asya. Ibu, saya ingin bertanya, kan tadi tuh tentang low sampai high inflow itu tergantung dari konsumennya. Sedangkan pemilihan dari low sampai high itu setiap produk, setiap orang tuh beda-beda. Kalau misalnya kita Bu menjual satu produk, itu bagusnya informasinya tuh selengkap atau misalnya kita bisa mesederhanakan informasinya. Itu tuh karena menyesuaikan dari low sampai high-nya Ibu. Oke, nah tadi good question Asya. Tadi karena tingkat keterlibatan setiap konsumen itu berbeda, tergantung dari apa? Tergantung dari tadi apakah brandnya, kemudian apakah resikonya, ya, apakah derajat kepentingannya, gitu ya. Nah, sebagai seorang apa namanya produsen, ketika kita mau menjual suatu produk, kita tentunya harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, tapi juga tidak apa namanya tadi yang juga concise gitu ya. Artinya ringkas yang mudah dipahami oleh si konsumen. Karena apa? Find a ways to make consumer involved. Semakin konsumen itu terpapar akan informasi tentang apa namanya terpapar sama informasi mengenai produk yang kita jual, itu akan semakin tinggi keterlibatan, akan mengubah preferensi si konsumen tersebut juga gitu. Jadi pernah nggak kalian ketika misalnya belum terlalu kenal, kan jadi gini, ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Semakin kita mengenal, semakin kita tahu informasi tentang produk tersebut, kita akan semakin attach gitu ya sama produk itu. Kita tahu, oh ini tuh cara bikinnya kayak gini ya, oh ternyata si produk ini tuh tidak melibatkan misalnya animal testing ya gitu ya. Jadi kita semakin, oh ya mengenal, semakin tahu produk itu, jadinya kita semakin apa ya, banyak informasi tentang si produk itu akan semakin mengubah preferensi kita dan akhirnya juga apa namanya mengubah perilaku kita yang asalnya nggak suka misalnya preferensi tadi, terus akhirnya jadinya suka, kemudian akhirnya perilakunya jadi membeli gitu. Tentu tentu harus tetap memberikan informasi yang lengkap gitu ya untuk satu produk. Walaupun misalnya kebanyakan majority-nya menganggap bahwa produk tersebut adalah produk yang misalnya low involvement, tapi untuk sebagian orang, misalnya kayak tadi produk buku, untuk sebagian orang kan merupakan produk yang penting gitu ya, gitu. Aisyah. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Sama halnya ketika teman-teman berbisnis ya, informasi media tadi, buku ya, atau misalnya apa namanya, satu media dengan platform tertentu gitu ya, hadirkan informasi yang jelas gitu tentang apa sih yang dihadirkan di medianya kalian itu apa gitu. Karena tetap aja ya kita mau produk apapun membutuhkan pemasaran gitu, membutuhkan marketing. Nah, kita harus membuat bahwa produk kita tuh memang apa namanya different from others itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya gitu yang membuat produk kita tuh memang memiliki uniqueness atau perbedaan dengan produk yang lain gitu. Termasuk dengan media, misalnya teman-teman medianya tentang kesehatan, apa sih yang ngebedain misalnya Halodoc sama Alodoc gitu ya? Gitu. Itu kan sampai sekarang mungkin belum jelas gitu. Kalau di Halodoc tuh apa gitu ya, kalau di Alodoc itu apa. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan gitu sebagai seorang marketer sehingga apa namanya? Nah, mungkin saya nggak tahu karena saya tidak highly involved gitu ya di layanan telemedicine gitu. Selama ini saya masih lebih nyaman untuk kontak langsung gitu dibandingkan dengan telemedicine. Jadi ada satu pengalaman juga ya. Awal tahun ini tuh saya ke dokter apa namanya, ke dokter gizi ya, berkaitan dengan diet gitu. Nah, lumayan tuh cost-nya yang harus saya keluarin untuk setiap kedatangan. Hanya konsultasi aja selama nggak nyampe 10 menit, itu saya harus bayar, saya kasih tahu ya 300.000 gitu ya untuk sekali datang, dan untuk obatnya tuh saya harus keluar sekitar
250-an lah. Itu untuk 1 minggu gitu. Nah, terus ada rekan saya yang akhirnya nyobain pakai telemedicine. Cuma bayar berapa coba? 50.000. Udah pas saya konsultasi itu cuma dikasih tahu, oh ya segini beratnya, segini body mass indexnya, segini massa tulang, massa ototnya. Nanti minggu depan pola makannya harus kayak gini ya. Oke gitu ya. Itu buat seminggu. Nah, si rekan saya ini nyobain pakai telemedicine, pakai Halodoc gitu ya. Apa namanya? Dikasih taunya detail, lebih detail dibandingin saya datang ke dokter langsung gitu. Sampai dia dikasih tahu, ini tuh perjalanan panjang gitu ya untuk sampai ke berat badan ideal lagi gitu. Terus apa namanya? Dikasih tahu dia menu makan kalau pagi itu harus ini, siang ini, kandungannya apa kayak gitu. Dikasih tahu polanya. Kalau misalnya susah nafsu makan, bisa konsumsi obat ini gitu ya. Sampai segitunya, sampai detail banget. Terus saya sampai yang saya berasa rugi dong ya gitu ya karena udah apa waktunya juga udah lumayan gitu ya untuk saya ngantri gitu, si dokter ini tuh emang ngantri banget gitu ya, terus mahal juga gitu ya, buat saya tuh segitu lumayan gitu ya. Terus waduh gitu, kok sekarang jadi kayak lebih mending telemedicine. Nah itu ya, jadi kalau misalnya kita tidak mencari tahu gitu ya, tidak memproses informasi bahwa layanan telemedicine juga bisa sebagus itu gitu ya. Nah, kita tidak akan memilih untuk telemedicine karena tadi based on internal search memory yang ada di pikiran saya tuh kalau ke dokter tuh ya datang langsung gitu ya. Ketemu langsung gitu. Akan beda hasilnya ketika hanya lewat apa aplikasi gitu. Saya belum biasa gitu. Nah, akhirnya based on tadi external search gitu ya, ada review atau pengalaman atau exposure yang lain, akhirnya saya mungkin mempertimbangkan untuk sekarang jadinya menggunakan telemedicine gitu. Itu makanya kenapa misalnya ya informasi yang disampaikan oleh satu produk juga harus lengkap gitu ya, harus penting menjelaskan, bisa menjelaskan keunggulan gitu. Ya tadi misalnya keunggulannya kalau pakai telemedicine dari segi harga lebih terjangkau, kemudian juga dari segi waktu kita nggak harus nunggu antrian ya, gitu. Itu contohnya ya, bagaimana apa namanya, pemrosesan informasi itu juga penting. Makanya tadi dibilang, find a ways for customer ya, kalau misalnya kita sebagai marketer juga harus mencari cara gimana si konsumen itu mau memproses informasi lebih lanjut, to highly involved, gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Minggu depan insya Allah mudah-mudahan saya bisa hadir secara offline karena minggu depannya lagi kita udah UTS. UTS-nya esai ya, nanti kelasnya dibagi 2, tentunya ada yang pagi dan ada yang siang. Nanti minggu depan adalah kelasnya juga dibagi 2 ya. Jadi silakan kalian rembukan siapa yang mau pagi duluan di minggu ke-7 atau minggu ke-8 kelas A dan B. Oke? Gitu mungkin untuk pertemuan hari ini, sampai ketemu Ibu lagi. maaf Bu, Ya? izin tanya Bu, kalau buat materi-materi yang PowerPoint yang selama Ibu jelaskan, itu bisa kami minta atau Boleh, enggak ya Bu? boleh. Nanti saya share ya setelah ini. Oke? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.